Dunia diprediksi gelap 2023. Resesi ekonomi kian nyata. Pak Jokowi menyampaikan, dunia gelap 2023 itu nyata. Emang resesi itu apa sih? Kenapa resesi itu bisa terjadi? Dan apakah resesi itu akan benar-benar terjadi? Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bahas semuanya. Kalian yang sudah tahu arti resesi dan mengapa 2023 diproyeksikan akan terjadi resesi, kalian bisa langsung skip videonya ke bagian apakah resesi akan benar-benar terjadi di 2023 atau ke bagian apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi 2023. Resesi adalah kondisi perlemahan ekonomi suatu negara yang ditunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih. Perlemahan ekonomi ini umumnya diakibatkan karena turunnya aktivitas konsumsi dan investasi pada masyarakat, sehingga perputaran uang pun menjadi berkurang. Contoh paling simpel dari resesi adalah saat tahun 2020, pada saat COVID pertama kali muncul. Pada kuartal 2 2020, perekonomian Indonesia turun hingga 5,32%. Pada kuartal 3 2020, turun hingga 3,49%. Karena pada saat itu ekonomi Indonesia mengalami pelemahan selama 2 kuartal berturut-turut, maka Indonesia resmi mengalami resesi pada tahun 2020 tersebut. Sekarang ini, beberapa negara sudah menunjukkan kondisi ekonomi yang kurang baik. Dan pada 2023, beberapa negara maju dan berkembang akan diproyeksikan mengalami resesi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada perlambatan ekonomi global. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Semua ini masih ada hubungannya dengan COVID-19. Pada saat terjadi perlemahan ekonomi akibat COVID-19, Amerika Serikat melakukan 2 hal yang sangat berpengaruh pada ekonomi, yaitu mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan menurunkan suku bunga secara masif. Penurunan suku bunga ini bukan hanya dilakukan Amerika Serikat, tapi juga dilakukan oleh negara-negara lain dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi pada negara mereka. Kita harus ingat, dengan menurunnya tingkat suku bunga, orang-orang akan cenderung lebih banyak meminjam uang ke bank untuk aktivitas konsumsi dan investasi mereka. Simpelnya, kalau bunga KPR tahun 2017 adalah 10% dan tahun 2021 adalah 6%, pasti akan lebih banyak orang yang meminjam uang pada tahun 2021 karena bunganya lebih rendah. Jika semakin banyak orang yang meminjam uang untuk aktivitas konsumsi atau investasi mereka, maka perputaran uang akan semakin tinggi dan akan berujung pada peningkatan ekonomi. Namun akibat dari suku bunga yang terlalu rendah secara terus-menerus adalah tingginya tingkat inflasi. Inflasi ini arti simpelnya peningkatan harga barang atau jasa pada suatu negara. Pada September 2022, inflasi Amerika Serikat mencapai nilai yang tinggi, yaitu sebesar 8,2%. Jadi harga barang atau jasa pada Amerika Serikat meningkat kira-kira 8,2% secara rata-rata. Negara-negara lain seperti Belanda, Spanyol, bahkan di Inggris juga mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Argentina dan Turki bahkan mencatatkan inflasi hingga lebih dari 80%. Bayangkan jika seluruh barang naik hingga 80%. Bayangkan jika kita punya pengeluaran 3 juta per bulan, karena harga barang naik 80%, maka pengeluaran kita jadi 5,4 juta per bulan. Kondisi ekonomi sekarang ini makin diperburuk dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Akibat perang ini, harga komoditas seperti minyak dan gas melambung tinggi, karena Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar terbesar di dunia.
Harga komoditas yang tinggi ini juga akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat inflasi dan akan menekan ekonomi beberapa negara yang sangat ketergantungan dari impor komoditas ini. Sekarang ini, Amerika Serikat dan beberapa negara lain perlahan-lahan meningkatkan suku bunganya ke tingkat yang tinggi untuk menekan inflasi. Peningkatan inflasi yang tinggi dan disertai peningkatan suku bunga ini akan berpotensi menurunkan tingkat konsumsi dan investasi pada suatu negara. Bayangkan nih, kalau inflasi, udah harga makin mahal, pasti orang akan menurunkan konsumsinya. Terus suku bunga makin tinggi juga, pasti orang makin sedikit yang minjam di bank untuk konsumsi atau investasi. Kalau hal ini terjadi, tingkat konsumsi akan semakin cepat rendah dan dapat mengakibatkan turunnya ekonomi Amerika Serikat, negara lainnya, dan ekonomi global. Sekarang kita bisa melihat efek dari ekonomi yang buruk ini, seperti banyak startup yang bangkrut dan banyak PHK, baik di startup maupun di perusahaan besar. Kalian yang lebih ingin mengerti kenapa suku bunga, inflasi dapat mempengaruhi ekonomi, dapat menonton video kita tentang inflasi, suku bunga, dan ekonomi ya. Linknya ada di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah resesi global 2023 akan benar-benar terjadi? Tidak ada jawaban yang pasti, tapi dari semua data yang ada, kemungkinan bisa terjadi. Karena jika ekonomi suatu negara terganggu, maka itu akan berimpak kepada negara lain. Karena negara di dunia ini saling melakukan transaksi. Apalagi jika yang mengalami perlambatan ekonomi adalah Amerika Serikat, yang merupakan salah satu jantung ekonomi dunia, yang mempunyai transaksi yang banyak dengan negara lainnya. Tapi, ada kabar yang sangat baik. Walaupun ekonomi global diprediksikan memburuk, Indonesia masih diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi oleh IMF, yaitu sebesar 5% di tahun 2023. Indonesia memiliki ekonomi yang sangat kuat sekarang ini, didukung dengan pemulihan COVID-19 yang cepat dan kebijakan pemerintah kita yang sangat menggerakkan roda perekonomian. Pak Jokowi dan jajarannya juga masih optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2023. Pak Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, juga berpendapat ekonomi Indonesia tidak akan sampai mengalami resesi, namun hanya mengalami perlambatan saja. Dan berita baik selanjutnya adalah di setiap penurunan ekonomi selalu ada kesempatan. Kalian ingat apa hal yang terjadi saat ekonomi mengalami penurunan di tahun 2020? Harga saham semua menurun tajam dan memiliki valuasi yang sangat murah. Saham sebagus Bank BRI sampai pernah dihargai 2.200 pada saat penurunan ekonomi. Dan sekarang ini sahamnya sudah dihargai lebih dari 4.400, artinya sudah menaik lebih dari 100%. Selain itu, ada juga saham-saham yang naik hingga lebih dari ratusan persen setelah pandemik. Memang kecil kemungkinannya saham Bank BRI akan semurah itu lagi, namun kita bisa mendapatkan saham-saham murah lainnya. Jika penurunan ekonomi datang, kemungkinan banyak harga saham yang akan turun, sehingga valuasinya jadi murah, dan bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk membeli saham pada harga yang murah, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar di masa depan. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Kita harus prepare for the best and the worst. Untuk sekarang ini, sebaiknya kita harus menyiapkan cash untuk bersiap-siap membeli saham jika terjadi penurunan saham yang masif akibat resesi global. Namun kita juga harus prepare for the best, yaitu kondisi jika tidak ada dampak signifikan ke Indonesia pada 2023, atau bahkan tidak ada resesi global. Dengan cara, kita yang sudah berinvestasi sekarang ini, ya tidak perlulah menjual seluruh aset kita dan hanya memegang cash saja.
Bahkan kita tetap boleh berinvestasi saat ini, ataupun membeli saham sekarang ini, jika saham itu memang bagus dan sedang murah saat ini. Artinya, kita tetap fokus pada fundamental perusahaannya, bukan hanya kondisi ekonominya saja. Pak Sandiaga Uno juga berkata, dari pengalaman investasinya dalam pasar modal, selalu ada gejolak karena ketidakpastian ekonomi seperti sekarang ini. Beliau juga berkata, ketidakpastian ekonomi ini sering membuat harga saham menjadi murah, dan jangan sampai kita ketinggalan kereta. Pak Sandiaga Uno juga mengingatkan, saat ketidakpastian itu, kuncinya adalah kita tetap fokus melihat dan memilih perusahaan yang berfundamental bagus, dikelola secara profesional, dan valuasinya murah. Dan kita juga harus memiliki jangka waktu investasi yang panjang. Hey, that's pretty good. Jadi fokus ke perusahaannya, apakah bagus atau tidak, dan sudah murah atau belum, bukan hanya fokus ke ekonominya saja. Dan jika kalian sudah berinvestasi, saran kita paling tidak peganglah cash 20-60% sesuai dengan kenyamanan kalian. Dan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah belajar terus dari sekarang untuk meningkatkan pengetahuan kita, sehingga kita bisa menangkap peluang jika ada resesi itu. Kita harus ingat, di masa krisis, walaupun ada beberapa orang yang berjatuhan, tapi juga banyak muncul orang-orang kaya baru, yaitu orang-orang yang bisa menangkap peluang pada masa krisis itu. Sekian video kita kali ini. Jadi menurut kalian 2023 akan resesi apa enggak nih? Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan? Cantumkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video kita tentang investasi, finansial, dan bisnis.